Sekelompok remaja berkumpul untuk berpartisipasi dalam turnamen game. Satu-satunya tujuan permainan ini adalah untuk membunuh pemain lain dan mendapatkan poin sebanyak yang mereka bisa. Setelah permainan dimulai, dua pemain mulai membantai semua pemain lain satu persatu. Salah satunya adalah seorang gadis pemula yang bercita-cita tinggi, sementara yang lain adalah seorang pro yang telah memenangkan beberapa penghargaan di dunia game. Saat orang banyak bersorak, sang veteran menggunakan pengalamannya dan memimpin permainan. Tetapi gadis pemula masih memiliki kartu as di lengan bajunya. Dia mengeluarkan sebotol minuman energi yang disebut Impulse 9 dan meminumnya sekaligus, yang tidak hanya memberinya energi tetapi juga membuat waktu menjadi slow motion hingga 100 kali lipat. Dwayne The Rock Johnson mencoba membuat mereka minum Zoa sebagai gantinya, tetapi mereka menolak. Dengan kekuatan ini, dia membunuh semua pemain di tempat itu termasuk para veteran. Gadis itu akhirnya memenangkan turnamen dan mulai merayakannya dengan pacarnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa kegembiraannya akan segera berakhir dengan cara yang paling brutal. Botol minuman berenergi itu jatuh ke tanah dan pecah, menyebabkan gadis itu kembali ke dunia nyata. Ketika dia kembali, dia mendapati dirinya sebagai orang dewasa dengan 3 orang anak. Dia tinggal di rumah bobrok tanpa listrik dan peralatan modern. Dunia luar berubah menjadi tanah tandus dan bahkan oksigen menjadi beracun untuk dihirup. Dalam flashback, kita kembali beberapa hari sebelum turnamen berlangsung. Dengan diperkenalkannya gadis bernama Val Hernandez. Ia adalah seorang gamer FPS yang sedang naik daun, yang satu-satunya impiannya dalam hidup adalah menjadi pemain profesional dan mencari nafkah dari situ. Saat itu tahun 2017 dan Val tinggal bersama ayahnya yang telah bercerai, Carlos. Suatu hari ayahnya mengatur Val untuk wawancara kerja di sebuah restoran, dan Val dengan berat hati meninggalkan rumah dengan pakaian formal. Di luar, pacarnya Evan datang menjemputnya dengan mobilnya. Setelah mereka pergi, Val segera mengganti bajunya di belakang. Ternyata ia melewatkan wawancara dan akan mengikuti turnamen permainan bernama Field of Fire. Sama seperti kebanyakan permainan FPS Battle Royale di luar sana. Field of Fire adalah permainan multi pemain yang tujuan utamanya untuk menjadi orang terakhir yang bertahan. Meskipun begitu, jika ia menang di tempat pertama, ia dapat menghasilkan banyak uang dengan merakit gaming komputer sendiri. Namun Evan menghancurkan harapannya dengan mengungkapkan bahwa seorang gamer profesional yang berpengalaman bernama Roy akan muncul secara mengejutkan di turnamen tersebut. Segera keduanya tiba di arena untuk kompetisi dan melihat Roy berfoto dengan para penggemarnya sebelum pertandingan pertama dimulai. Evan mengingatkan pacarnya bahwa dia tidak boleh terbawa suasana dan hanya fokus pada kualifikasi untuk final. Namun, Val telah menetapkan pandangannya untuk mengalahkan Roy yang sombong. Setelah beberapa saat, semua pemain duduk di komputer mereka dan permainan dimulai. Val memimpin lebih awal, tetapi kemudian Roy mengejarnya dengan easy. Dia bahkan berinteraksi dengan kerumunan di tengah permainan. Dia benar-benar sangat percaya diri. Val mengumpulkan beberapa poin dan berada di ambang kemenangan, tetapi alih-alih menyelesaikan permainan, dia memutuskan untuk meraih kejayaan, tapi dengan cepat menjadi bumerang, dan Roy menyingkirkannya dalam sekejap mata. Meskipun demikian, Val lolos ke final. Keesokan harinya saat pasangan itu meninggalkan arena, Roy keluar untuk mengejek Val, sebelum melanjutkan untuk mengambil lebih banyak lagi swafoto dengan para penggemarnya. Dan saat Evan pergi untuk mengambil mobil, seorang pria bernama Kojima mendatangi Val dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui rahasia untuk menang. Tinggalkan saja Konami dan buat studionya sendiri. Val bingung dengan perkataan orang aneh itu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kojima menyerahkan kartu namanya dan pergi. Ketika Val sampai di rumah, dia mencoba yang terbaik untuk tidak membuat suara apapun, tetapi tertangkap basah oleh ayahnya. Tidak punya pilihan lain, dia mengatakan yang sebenarnya tentang di mana dia berada pada hari itu, yang membuat Carlos semakin marah. Dia kemudian memerintahkannya untuk pergi ke restoran keesokan harinya dan mengemis untuk wawancara kerja. Namun, Val menegaskan bahwa final turnamen juga berlangsung keesokan harinya. Val mengungkapkan bahwa turnamen itu lebih penting untuk masa depannya. Sama seperti orang tua lainnya, Carlos mencoba membuatnya mengerti bahwa game online tidak memiliki masa depan. Tetapi gadis keras kepala itu mengabaikannya dan masuk ke kamar. Tidak lama setelah dia menonton podcast tentang permainan tadi, dia marah karena Roy mengambil posisi pertama. Saat itulah dia melihat kartu nama Kojima dan mengingatnya berbicara tentang rahasia kemenangan. Karena itu didorong oleh dendam dan keinginan untuk menang, dia memutuskan untuk mengunjungi alamat yang diberikan.
Segera dia mencapai The Golden Saucer yang ternyata adalah cafe game di dalamnya. Beberapa orang sedang bermain video game di komputer dan konsol mereka. Segera Kojima mendekatinya dan memerintahkannya untuk duduk dan bermain game. Val masih bingung mengapa Kojima memberinya kartu nama, tetapi meskipun demikian dia mencoba permainan itu. Dia menaikkan permainan ke tingkat kesulitan tertinggi dan mengalami kesulitan menyelesaikan level. Melihat ini, Kojima memberinya minuman energi bernama Impulse 9, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu bukan minuman energi biasa. Val yang penasaran menyesap sedikit minuman itu, dan tiba-tiba semua yang dia rasakan mulai bergerak dalam gerakan lambat. Akibatnya permainan yang tidak mungkin dimainkan dalam beberapa waktu lalu kini menjadi sangat mudah baginya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, Val terbangun dan menemukan dirinya duduk di seberang meja dari Kojima. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, dia menjelaskan bahwa Impulse 9 memperpanjang waktu bagi siapapun yang meminumnya. Dan sudah 1 jam sejak Val menyesap minuman itu. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah waktu yang diperpanjang tergantung kuantitas yang diminum. Setelah ini Kojima meminta 500 untuk 1 botol yang membuat Val sangat terkejut. Dia mulai berpikir bahwa menggunakan minuman itu untuk bersaing di turnamen mungkin sangatlah curang. Tetapi tepat pada saat itu, Kojima mendapat telepon dari Roy dan terungkap bahwa dia juga menggunakan Impulse 9 untuk memenangkan permainan. Inilah mengapa dia dicap tidak terkalahkan oleh sesama gamer. Setelah mengetahui hal ini, Val akhirnya memutuskan untuk membeli sebotol Impulse 9. Hari berikutnya di arena, Val mengeluarkan sebotol Impulse 9 dan menaruhnya di dekat keyboardnya. Tepat sebelum permainan dimulai, dia menyesap sedikit minuman energi itu kemudian menjadikan waktunya berubah menjadi slow motion. Dia mendominasi papan peringkat untuk sementara waktu. Melihat ini, Roy juga minum beberapa Impulse 9 dan mulai mendaki peringkat yang akhirnya mencapai puncak. Ini membuat Val putus asa, jadi dia menegak seluruh botol minuman energi. Sebagai hasilnya, waktu untuk Val bergerak pada kecepatan yang sangat lambat, dan dia menggunakan itu untuk keuntungannya. Dia membunuh avatar Roy dan memenangkan seluruh turnamen. Kerumunan menjadi liar dan semua orang serta Evan bersorak untuknya. Saat pasangan itu sedang merayakannya, botol energi jatuh ke tanah dan hancur. Tiba-tiba Val kembali ke dunia nyata dan menemukan dirinya duduk di kursi di sebuah rumah bobrok. Dia menggendong bayi dan tak lama kemudian, Evan masuk ke kamar mengenakan pakaian robek dan kotor. Dia menidurkan bayi itu dan menyuruh Val bersiap-siap. Val sangat bingung dan mulai menyadari setelah melihat tubuhnya sudah tumbuh dewasa dan cincin kawin di tangannya. Dia berlari ke bawah untuk beristirahat, tetapi yang membuatnya ngeri, 2 anak lainnya memanggilnya ibu. Tiba-tiba Val kaget dan berlari keluar rumah. Dia menemukan lingkungan itu benar-benar berantakan karena orang-orang tinggal di tenda dengan kamar mandi umum di tempat terbuka. Akhirnya terungkap bahwa Val telah melakukan perjalanan ke tahun 2029 setelah melewatkan lebih dari 10 tahun hidupnya dalam sekejap. Lebih jauh lagi, kota tempat mereka tinggal dikelilingi oleh tembok besar yang memisahkannya dari Wasteland. Sekelilingnya terdapat makhluk berbahaya yang disebut kadal kematian yang dapat menyerang manusia. Oleh karena itu, penduduk kota menjaga gerbang secara teratur dan bergantian. Ternyata orang-orang yang telah meminum sejumlah besar Impulse 9 di masa lalu baru bangun sekarang, dan disebut pulsar. Ini menyebabkan orang-orang kembali ke kenyataan bertahun-tahun di masa depan tanpa ingatan apapun yang menyebabkan malapetaka dan kekacauan di seluruh dunia. Namun tidak ada cara akurat untuk mengetahui apakah seseorang adalah pulsar, kecuali mereka kembali ke waktu saat ini. Lebih jauh lagi, karena kiamat disebabkan oleh pulsar, kebanyakan orang membenci mereka dan jarang mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam tembok keamanan. Ternyata Sheriff dan Deputi Kota adalah Val dan seorang pria bernama Dan. Untuk menghindari berakhir seperti pulsar, Val menyembunyikan fakta bahwa dia juga telah mengonsumsi Impulse 9. Kemudian di rumah, Val mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia kemudian mengingat ayahnya, Carlos, dan mencoba untuk mengingat pertemuan terakhirnya dengannya. Namun ketika dia menoleh, Val melihat sebuah guci dengan abu ayahnya di atas perapian. Ini membuatnya hancur dan dia mulai menangis terseduh-seduh. Tak lama setelah Deputi Dan memanggil Val untuk tugas jamban, dia awalnya menolak. Tetapi Dan mengingatkannya bahwa dia adalah komisaris sanitasi dan harus melakukan pekerjaan itu. Akibatnya dia terpaksa membersihkan jamban kotor selama beberapa jam. Banyak hari berlalu dan Val mulai terbiasa dengan keadaan di lingkungan apokaliptik. Suatu hari dia mengerjakan semua tugas termasuk tugas jaga, tugas membersihkan jamban. Dia menjemput anak-anak dari sekolah, putrinya Sophia memberinya gambar dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah pahlawannya. Namun Val sangat lelah
dan dia tidak menghargai usaha gadis kecil itu. Begitu dia sampai di rumah, dia menemukan Evan sedang mengayuh sepeda untuk menyalakan konsol permainan karena listrik tidak tersedia. Val terkejut karena permainan itu adalah permainan favoritnya, Field of Fire. Val sangat gembira dengan ini dan setuju untuk bermain satu ronde sebelum menidurkan anak-anak. Setelah Evan pergi ke sebuah pertemuan sosial, Val dan anak-anak mulai bermain sampai malam. Waktu berlalu dan tiba-tiba Evan bergegas masuk. Evan tergesa-gesa dan mengatakan kepada Val bahwa dia telah melewatkan tugas giliran jaga. Akibatnya, Dan yang menjaga gerbang dibunuh oleh kadal mematikan. Tanpa membuang waktu, keduanya bergegas ke tempat kejadian, di mana istri Dan yang trauma sangat marah dengan Val yang dipenuhi rasa bersalah. Val mencoba untuk pulang, tetapi Evan mengatakan bahwa dia masih harus menyelesaikan giliran jaganya. Dengan enggan dia menurut. Setelah giliran jaganya berakhir, Val kembali ke rumah dengan rasa sakit yang menyiksa. Dia mengungkapkan perasaannya terhadap Evan. Evan menghiburnya dan meyakinkannya sebelum pergi tidur. Sambil berpikir, Val merasa bahwa dia tidak punya tempat di dunia ini. Val memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan menjelajahi tanah tandus. Dia juga menulis surat kepada Evan dan mengakui bahwa dia sebenarnya adalah seorang pulser. Keesokan harinya, Val meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya dengan niat untuk tidak pernah kembali lagi. Sementara Evan membaca surat itu dan tidak percaya. Di adegan berikutnya, Val terus berjalan di tanah tandus dan segera menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Ternyata bangunan bobrok itu sebenarnya adalah kafe The Golden Saucer milik Kojima. Val dengan ragu-ragu memasuki kafe game dan berbolak-balik sebentar. Val terkejut ketika Kojima muncul dari balik meja. Namun, Val merasa ada yang tidak beres. Val menyadari bahwa Kojima tidak menua sehari pun. Namun, Kojima tidak menjelaskannya. Saat mereka berdua mengobrol, Kojima mengetahui bahwa Val baru saja pulih seminggu yang lalu. Dan dia mengakui bahwa banyak kehidupannya yang hancur karena Impulse 9 yang diminumnya. Namun dia punya rencana untuk membebaskan Val dari semua penderitaan yang telah dialaminya. Kojima mengeluarkan sebotol besar Impulse 9 dan menyuruhnya meminumnya. Jika dia meminumnya, dia tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Ini karena Val akan melakukan perjalanan ratusan tahun ke masa depan. Dan saat itu dia pasti sudah mati. Aneh ya, daripada begitu kenapa tidak menjadi santapan untuk para monster kadal saja? Kojima juga menyarankan agar dia memainkan game favoritnya. Val menyukai ide itu dan memutuskan untuk duduk dan bermain Field of Fire. Tetapi ketika dia mencodongkan tubuh untuk mengambil botol Impulse 9, dia menemukan gambar yang dibuat putrinya dan menjadi emosional. Val kemudian mengenang masa-masa indah bersama anak-anaknya dan Evan. Akibatnya, dia membatalkan rencananya untuk mengonsumsi minuman itu dan kembali untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Di gerbang, Evan yang sedang bertugas jaga sangat marah dan dia menolak untuk membiarkan istrinya masuk karena dia mengkhianati kepercayaan semua orang. Val meminta maaf dan berjanji untuk memulai kembali dan memperbaiki keadaan. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara tembakan dari jauh dan menyadari bahwa itu adalah monster kadal yang mendekati pemukiman mereka. Kemudian terungkap bahwa kadal kematian adalah sekelompok orang normal yang kanibal dan memburu orang lain di Wasteland. Jadi Evan membiarkan Val masuk dan alarm berbunyi, membuat semua orang menjadi panik. Seorang wanita memberitahu Val bahwa semua orang akan pergi ke jurang, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mendengar ini, sebuah ide muncul di benak Val. Karena semua orang di komunitas merasa dikhianati olehnya, dia berencana untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, dia memberitahu suaminya bahwa dia akan tinggal dan menahan para penyusup selama yang dia bisa. Evan sedih tak ingin pergi, tetapi Val menyuruhnya pergi untuk anak-anak mereka. Dia menurut. Tak lama setelah itu, Val mengeluarkan botol besar Impulse 9 dan bersiap untuk pertempuran. Kadal kematian juga masuk melalui gerbang dan siap menimbulkan malapetaka. Kemudian terungkap bahwa pemimpin kadal kematian itu tidak lain adalah Roy sendiri. Keduanya segera saling mengenali. Roy mengungkapkan bahwa dia kembali ke dunia nyata beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dia telah menjadi pemimpin barbar yang dapat membunuh siapapun yang dia temui. Tetapi terlepas dari ancamannya, Val tidak terpengaruh. Val sudah menegak habis minumannya dan melemparkan botol kosong ke arah Roy. Tiba-tiba Val bergerak lambat dan melepaskan tembakan ke salah satu tabung gas yang membuat para penyerang terbang. Baku tembak brutal pun terjadi. Val berhasil mengalahkan hampir semuanya. Sayangnya dia tertembak di perut dan bahu sebelum jatuh ke tanah.
Tiba-tiba Roy keluar dan dia melepaskan tembakan ke Val, tetapi meleset. Val memanfaatkan kesempatan itu. Dia membalas dan berhasil membunuh Roy. Setelah ini dia melepaskan suar dengan napas terakhirnya, yang memberi sinyal kepada Evan bahwa komunitas telah diselamatkan. Film berakhir saat Evan melihat suar merah terang sementara Val perlahan mati. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant.